Shalom, perkenalkan nama saya Andre Langoy, saya mahasiswa STT Rumah Murid Kristus dan pada saat ini saya akan menyelesaikan tugas video dari dosen pengampu kami yaitu Bapak Pendeta Dr. David Livingstone dalam mata kuliah Prolegomena dengan judul materi yaitu sumber teologi. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang beberapa sumber teologi yang kita dapatkan ketika kita ingin belajar tentang teologi. Nah, ada 4 sumber teologi yang akan kita belajar secara bersama-sama. Sumber yang pertama yaitu tentunya Alkitab, karena ketika kita akan belajar tentang teologi, Alkitab itu harus menjadi yang paling utama. Pertama, karena Alkitab ini adalah asli, karena secara garis besar Alkitab ini telah dibuktikan dari zaman ke zaman bahwa keabsahan Alkitab ini sangat asli dan sangat komprehensif, sehingga sumber teologi yang pertama yaitu Alkitab. Nah, sumber teologi yang kedua yaitu tradisi gereja. Ini mencakup kepada pengakuan iman, kepada hal doktrin gereja, liturgi atau tata ibadah, sakramen, praktek-praktek lain seperti pernikahan dan lain-lain. Tentunya ketika kita belajar teologi, kita akan belajar juga tentang tradisi gereja, di mana pengakuan iman muncul, di mana doktrin gereja dimulai diterapkan, sehingga hal-hal inilah yang mempengaruhi kita belajar teologi. Nah, sumber yang ketiga dari teologi yang akan kita pelajari bersama yaitu pengalaman rohani atau pengalaman dalam relasi atau keintiman, mujizat, pendisiplinan dengan Tuhan. Nah, ketika kita ingin belajar teologi, ternyata pengalaman pribadi itu sangat penting, akan mempengaruhi teologi yang kita pelajari bersama-sama, di mana kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa dengan Tuhan, karena ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, ada hal-hal yang kita tidak tahu sebelumnya, kita akan mengetahui karena kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga hal-hal supranatural akan Tuhan bukakan dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir, sumber teologi yang terakhir yaitu sumber lain, itu berupa khotbah, seminar, buku, jurnal rohani dan lain-lain. Nah, tentunya dengan sumber yang keempat ini kita tentunya juga akan belajar tentang teologi, di mana lewat khotbah, seminar kita akan mendapatkan hal-hal yang berupa teologi. Itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. Nah, mengapa pengalaman rohani dapat menjadi sumber teologi? Karena pengalaman rohani dianggap sebagai sumber teologi karena memberikan wawasan langsung tentang hubungan pribadi dengan ilahi. Nah, pengalaman individu dalam doa atau momen-momen keagamaan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang kehadiran dan karya ilahi. Meskipun pengalaman rohani perlu dikaji dengan hati-hati, banyak teolog meyakini bahwa pengalaman pribadi dapat memberikan kontribusi berharga dalam memahami dan merasakan realitas keagamaan. Jika kita ingin menjadi seorang teolog, maka hal-hal yang telah kita pelajari bersama harus ada di dalam diri kita. Namun yang jelas bahwa Alkitab haruslah tetap menjadi yang utama. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati.